2021 dengan semangat dan pengharapan yang baru. Tuhan akan menyertai kita sebagai seorang gembala, memberikan yang terbaik bagi umat gembalaannya. Haleluya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan hidupku. Dia memberikan aku di padang yang berumput hijau. Dia menuntunku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku di jalan yang benar. Oleh karena namanya, sekalipun ku berjalan dalam lembah yang gelap, ku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Padamu dan tongkat, amin, itulah yang menghiburku. Engkau menyediakan hidangan di hadapan lawan-lawanku. Haleluya. Katakan sama-sama. Tuhan adalah gembalaku, amin, takkan kekurangan hidupku. Dia memberikan aku di padang yang berumput hijau. Dia menuntunku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku di jalan yang benar. Oleh karena namanya, serukan. Sekalipun ku berjalan dalam lembah yang gelap, ku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghiburku. Engkau menyediakan hidangan di hadapan lawan-lawanku. Engkau gembala kami Tuhan, Engkau yang menuntun kami, membimbing kami, mencukupkan kami Tuhan. Katakan sama-sama. Sekalipun ku berjalan dalam lembah yang gelap, ku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghiburku. Engkau menyediakan hidangan di hadapan
kuasa dari tahta-Mu membangkitkan rohku. Namanya Kau Tuhanku yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Mari nyanyikan sama-sama. Dalam anugerah-Mu, dalam naungan-Mu, dalam naungan-Mu, ku dapat merasakan kemuliaan-Mu Tuhan. Kau sudah menetapkan. Kau yang menetapkan, dan Kau yang mencurahkan kuasa dari tahta-Mu membangkitkan rohku. Selamanya Kau Tuhanku yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Pengharapan kami Selamanya Kau Tuhanku yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepas pengharapan kami. Selamanya Kau Tuhanku yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Pengharapan di dalam-Mu. Pengharapan di Kami bersyukur Tuhan, sebab oleh karena janji-Mu, kami memberanikan diri masuk dalam tahun yang baru ini Tuhan. Pengharapan itu ada di dalam Tuhan. Karena itu kami mau bersyukur. Kami tahu Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Engkau menyertai kami. Kami tetap berharap kepada janji-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat berjumpa di tahun yang baru, tahun 2021 ini. Sungguh tidak
mengira bahwa kita bisa melewati tahun 2020 dan tentu ada hal yang menjadi kenangan, ada hal yang menjadi sebuah kesan yang mendalam sepanjang 2020 yang sudah kita lewati. Saya sebagai gembala sidang dan juga mewakili beberapa rekan-rekan hamba Tuhan mengucapkan selamat tahun baru, tahun 2021. Dan saya percaya Tuhan yang kita sembah tetap adalah Tuhan yang sama, yang tidak pernah berubah. Kalau Dia sudah menyertai kita melewati tahun 2020, maka juga Dia, Tuhan yang sama itu, akan membawa kita berjalan bersama dan menuntun kita di tahun 2021. Mari kita akan tunduk kepala bersama-sama, kita akan berdoa dan kita akan mendengarkan pesan Tuhan di awal tahun ini. Kita percaya bahwa Tuhan mengasihi setiap kita. Mari kita akan tunduk kepala. Bapa, kami berdoa di dalam nama Yesus, Engkau memberkati firman-Mu hari ini Tuhan. Singkapkan kebenaran firman-Mu buat setiap kami, sehingga kami bisa berjalan di sepanjang tahun 2021 ini bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, urapi dan seluruh umat-Mu yang mendengarkan firman pada saat ini. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita telah melewati tahun 2020 dengan segala hal yang Tuhan izinkan terjadi di sepanjang tahun 2020 itu. Nah, mungkin bagi di antara kita semua ada kejadian-kejadian yang begitu tiba-tiba terjadi di dalam kehidupan setiap kita. Bahkan tidak pernah kita perkirakan sebelumnya, tiba-tiba itu datang dan sepertinya tiba-tiba dan kita tidak siap untuk menghadapinya. Nah, tahun 2020 kita melewati dengan berbagai hal dan banyak hal. Bahkan dikejutkan oleh banyak hal, peristiwa-peristiwa, bahkan wabah yang begitu kuat, yang global dan melanda seluruh bangsa yang ada di atas muka bumi ini. Dan banyak orang mengalami hal yang mengagetkan mereka. Jadi terhenyak mereka ketika mendengar kabar-kabar dan semua yang terjadi di tahun 2021 ini. Bahkan di antara mereka ada yang depresi, ada yang bahkan rumah tangganya juga hancur, ekonomi mereka juga mengalami penurunan. Jadi banyak hal di tahun 2020 kita melewati hari-hari yang tidak mudah. Kondisi yang tidak gampang untuk kita lewati bersama-sama. Tetapi saudaraku, saya teringat apa yang Rasul Paulus katakan ketika Paulus memberikan sebuah prinsip hidupnya bersama dengan Tuhan. Dia berkata begini, bahwa hidupku itu karena percaya. Hidupku karena percaya, bukan karena melihat. Lalu juga Paulus berkata bahwa dia melihat bukan hal yang kelihatan, tapi melihat yang tidak kelihatan. Artinya apa? Saudaraku, bahwa ternyata ada hal yang jauh lebih penting dari hal yang kelihatan oleh mata jasmani kita. Kita melihat dengan mata jasmani kita dengan jelas. Lalu kita berpikir bahwa itu yang penting, itu yang terpenting. Tapi ternyata ada yang jauh lebih penting dan itu terpenting sekali dalam hidup kita. Menurut Paulus itu adalah melihat yang tidak kelihatan. Nah, yang tidak kelihatan itu berarti yang terpenting daripada yang kelihatan. Nah, penyakit tahun 2020 yang kita hadapi hari ini, yang kita lewati, itu adalah hal yang sebenarnya yang terlihat oleh kasat mata kita. Tetapi itu tidaklah lebih penting daripada yang terpenting. Yang terpenting itu adalah yang tak terlihat. Kata Paulus, aku melihat yang tidak kelihatan. Nah, pertanyaannya adalah, yang tidak kelihatan itu apa? Yang terpenting itu apa? Yang terpenting itu adalah Tuhan, lalu kebenarannya, janjinya, rencananya di dalam hidup setiap kita. Saudaraku, rencananya itu tidak terlihat oleh mata jasmani kita. Tuhan juga tidak terlihat oleh mata jasmani kita. Dan bahkan juga firman-Nya, kebenarannya, itu hanya kita bisa lihat, kita baca secara hurufiah, tetapi kejadian nanti digenapinya kita belum melihatnya. Tetapi saudaraku,
Tapi semua itu kata Paulus itu yang terpenting. Nah, hari ini di tahun 2021 ini saudaraku, Tuhan memberikan sebuah visi untuk gereja kita adalah God's guidance atau tuntunan Tuhan. Maka tahun 2021 adalah the year of God's guidance, tahun tuntunan Tuhan. Nah, kenapa Tuhan memberikan visi ini buat gereja kita, buat kita semua? Saudaraku, Tuhan ingin membalikkan setiap kita. Tuhan ingin membawa perhatian kita, fokus kita tidak dicuri oleh hal-hal yang ada di sekitar kita, di dalam kejadian-kejadian yang terjadi di dalam hidup kita hari-hari ini. Tetapi Tuhan ingin fokus kita kembali kepada Dia, kepada Tuhan dan tuntunannya. Sebab menurut Rasul Paulus bahwa yang terpenting adalah ketika Paulus berkata bahwa aku melihat yang tidak kelihatan. Yang tidak kelihatan itu adalah Tuhan. Dan Dia ada, firman-Nya ada, rencananya ada dalam hidup setiap kita. Itu yang terpenting. Jangan kita disibukkan, difokuskan, terarah hanya kepada hal-hal yang terjadi hari-hari ini. Itu menyita banyak energi kita dan bahkan iman kita bisa lemah dibuatnya. Tetapi mari di tahun 2021 ini kita akan terus membawa hidup kita untuk menerima tuntunan Tuhan di dalam hidup setiap kita. Saudaraku, saya mau berkata begini, ini penting buat kita sekalian. Hidup kita ini adalah perjalanan yang memiliki tujuan. Saya ulangi. Hidup kita adalah perjalanan yang memiliki tujuan yang Tuhan sudah tetapkan. Jadi ingat, saya sekali lagi ulangi supaya ini betul-betul ditangkap dengan baik. Hidup kita adalah perjalanan yang memiliki tujuan yang Tuhan sudah tetapkan. Hidup kita adalah perjalanan yang memiliki tujuan. Dan tujuan itu Tuhan sudah tetapkan. Dan setiap kita harus mengetahui tujuan yang Tuhan sudah tetapkan. Berarti saudaraku, bahwa tujuan itulah yang menjadi fokus kita. Tujuan yang Tuhan sudah tetapkan di dalam hidup kita, itulah yang menjadi fokus hidup kita. Semua yang terjadi di sekitar kita hari-hari ini, itu bagian dari perjalanan yang akan kita lewati. Dan kita harus melewatinya. Tetapi ini tidak boleh mengambil perhatian kita, menyita perhatian kita, membuat fokus kita menjadi hal yang utama. Padahal fokus kita adalah tujuan yang Tuhan sudah tetapkan di dalam setiap hidup kita. Jadi hidup kita adalah perjalanan yang memiliki tujuan yang Tuhan sudah tetapkan. Dan setiap kita harus mengetahui tujuan yang Tuhan sudah tetapkan itu. Di tahun 2021 ini Tuhan berjanji bahwa di tengah badai, di tengah situasi yang tidak mudah, Tuhan memberikan tuntunannya buat setiap kita. Karena Tuhan punya rencana dalam setiap hidup kita. Dan rencana itu Dia sudah tetapkan bagi setiap kita. Dan kita harus mengenalinya. Dan sepanjang tahun ini, tahun 2021, saya berdoa bahwa setiap umat Tuhan mengenali tujuan yang Tuhan sudah tetapkan di dalam hidup setiap kita. Nah saudaraku, hidup yang mempunyai tujuan itu yang Tuhan sudah tetapkan, bukanlah hidup yang melintasi jalan yang tanpa hambatan atau tantangan. Sekalipun Tuhan memberikan tujuan yang Tuhan sudah tetapkan di dalam hidup setiap kita, bukan berarti bahwa kita akan berjalan melewati jalan yang mulus atau melintasi jalan yang tanpa hambatan atau tantangan. Justru saudaraku, banyak tantangan dan hambatan yang akan membelokkan arah perjalanan kita sehingga kita tidak sampai ke tujuan. Saya ulangi saudaraku, hidup yang mempunyai tujuan itu, yang Tuhan sudah tetapkan tujuan di dalam hidup setiap kita, bukan berarti bahwa itu akan membawa perjalanan hidup kita akan mulus dan mudah tanpa hambatan, tanpa tantangan dan sebagainya. Justru tantangan dan hambatan itu ada untuk membelokkan arah perjalanan kita sehingga kita tidak sampai ke tempat tujuan. Nah, hati-hati, warning buat kita umat Tuhan. Kejadian boleh ada, badai boleh datang,
semua boleh ada di tahun 2021. Tapi pesan Tuhan buat setiap kita adalah jangan sampai fokus kita tertuju kepada semua tantangan, semua hambatan, semua badai yang kita hadapi. Mari fokus kita arahkan kepada tujuan yang Tuhan sudah tetapkan bagi setiap kita. Dan saya percaya bahwa Tuhan itu Tuhan yang setia, Tuhan yang tidak pernah ingkar janji. Maka kalau kita semua mengikuti tuntunannya Tuhan, maka kita akan sampai ke tempat tujuan yang Tuhan sudah tetapkan. Saya ingin memberikan satu firman Tuhan yang Tuhan berikan ketika saya berdoa untuk gereja ini, untuk visi di tahun 2021 di tengah-tengah kesukaran, di tengah-tengah kondisi yang betul-betul membuat banyak orang depresi, frustasi, tertekan, tidak ada kepastian. Di tengah-tengah situasi seperti itu ketika saya berdoa, Tuhan memberikan satu ayat ini. Dan ayat ini begitu kuat dan berbicara kepada saya untuk gereja ini. Kita akan buka bersama-sama Mazmur 18 ayat yang ke-31. Mazmur 18 ayat yang ke-31. Firman Tuhan berkata seperti ini. Adapun Allah, jalannya sempurna. Janji Tuhan adalah murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Saya ulangi. Adapun Allah, jalannya sempurna. Janji Tuhan adalah murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Saudaraku, ini adalah bagian nyanyian syukur Daud. Kalau Anda baca di Alkitab tentang latar belakangnya, ini adalah bagian dari nyanyian syukur Daud. Dan Daud menyampaikan perkataan nyanyian syukur ini kepada Tuhan pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkraman semua musuhnya dan dari tangan Saul pada waktu itu. Jadi ketika Daud sudah melewati masa-masa yang sukar itu, ketika dia sudah terlepas dari semua musuhnya dan dari tangan Saul untuk dibunuh pada waktu itu. Nah, ketika dia sudah melewati itu semua, dia memberikan nyanyian syukur kepada Tuhan, dan salah satu bagian nyanyiannya adalah adapun Allah, jalannya sempurna. Janji Tuhan adalah murni. Yang menarik buat saya adalah begini, saudara, ada hal yang Anda harus pahami. Daud itu ketika melewati masa sulit, kemudian di akhir dia melewati, dia bisa menemukan jalan Tuhan yang sempurna. Saya harap Anda bisa tangkap apa yang saya katakan. Jadi ketika Daud melewati masa sulit, ketika dia sudah melewati masa sukar, dan dia lewati semuanya itu, lalu justru di sana dia temukan jalannya Tuhan itu sempurna. Seringkali dalam konsep berpikir manusia, kalau dikatakan semua sempurna, itu semua mulus. Oh, kalau semua jalannya baik, berarti memang itu sempurna. Tetapi saya tertarik ketika Roh Kudus berikan hal ini kepada saya. Jadi ternyata Daud menemukan satu kebenaran, bahwa jalan Tuhan itu sempurna justru pada saat dia melewati masa-masa yang sulit, yang tidak mudah, yang dia harus hadapi. Dan dia sudah melewati semuanya, dia berkata, jalan Tuhan itu sempurna. Artinya dia ngalami yang tidak enak, dia ngalami yang tidak dia inginkan, dia ngalami kesulitan, tekanan dan sebagainya. Tapi dia tidak mengatakan bahwa Tuhan itu kok membiarkan aku melewati seperti ini, tidak. Tapi dia justru berkata jalan Tuhan itu sempurna. Luar biasa, saudaraku. Dan janji Tuhan itu murni. Nah, itu sebabnya saya mau mengajak Bapak Ibu hari ini tidak berfokus kepada kejadian-kejadian yang terjadi hari ini. Jadi artinya Daud sungguh melihat bahwa ternyata kejadian-kejadian yang terjadi dalam hidupnya itu tidak bisa untuk membuat satu pernyataan tentang jalan Tuhan yang tidak sempurna. Tidak bisa. Tapi justru dia menemukan jalan Tuhan yang sempurna ketika dia harus menghadapi masalah situasi yang sulit. Nah, saudaraku, berarti Daud ini adalah orang yang dituntun Tuhan. Dia mendapat tuntunan Tuhan.
Sehingga di masa sukar itu, dia menemukan jalan Tuhan yang sempurna. Dan janji Tuhan itu murni. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada dua hal yang saya mau tunjukkan kepada saudara dari pernyataan Daud ini. Yang pertama, Daud dalam perjalanan hidupnya menuju tujuan yang Tuhan tetapkan dalam hidupnya harus menghadapi begitu banyak kesulitan, tantangan, dan ujian yang ada. Saya ulangi, Daud dalam perjalanannya menuju tujuan yang Tuhan sudah tetapkan di dalam hidupnya harus menghadapi tantangan, kesulitan, dan ujian yang dia harus lewati. Dan Daud melewati semua itu sampai kepada tujuan yang Tuhan tetapkan. Jadi begini, tujuan Allah itu tidak meniadakan tantangan yang kita harus hadapi. Tetapi jangan sampai fokus kita hanya kepada tantangannya, tetapi kepada tujuan yang Tuhan sudah tetapkan buat hidup setiap kita. Dan itu butuh tuntunan Tuhan di dalam hidup kita. Dan yang kedua, dari ayat ini saya simpulkan bahwa Daud itu mengalami kedalaman dengan Tuhan saat tantangan, kesulitan, ujian menerpa dirinya. Kenapa saya berkata demikian? Justru itu terlihat dari apa yang Daud katakan, adapun Allah jalannya sempurna, janji Tuhan itu adalah murni. Dia mengatakan ini di akhir setelah melewati masa-masa yang tidak mudah. Berarti di dalam masa yang tidak mudah itu, dia mengalami tuntunan Tuhan dan kedalaman dengan Tuhan. Nah, di sini saudaraku, secara kasat mata jasmani, ya, Daud melihat dan mengalami tantangan yang dia harus hadapi. Secara kasat mata, secara panca indera jasmani, dia menemukan bahwa ini tantangan yang dia hadapi. Tetapi pada saat yang sama, mata rohaninya menangkap tuntunan Tuhan di tengah masalah itu. Tuntunan Tuhan di tengah tantangan itu. Jadi artinya perjalanannya itu memang tidak mulus seperti orang pikirkan. Tetapi pada saat yang sama ketika dia menghadapi tantangan, pada saat yang sama itu juga dia melihat bahwa Tuhan itu menuntun hidupnya dan dia merasakan tuntunan Tuhan di dalam hidupnya. Luar biasa saudaraku. Tahun 2021, jangan pernah takut dengan tantangan yang kita bersama-sama akan hadapi. Karena pada saat yang sama, dengarkan apa yang saya katakan. Pada saat yang sama, ketika Anda dan saya menghadapi tantangan, kesulitan yang ada di tahun 2021, pada saat yang sama, maka Tuhan akan menuntun kita. Tuhan akan menolong kita, sama seperti yang dialami oleh Daud. Dengan kata lain, pada saat yang sama ketika mata jasmani kita melihat tantangan, pada saat yang sama mata rohani kita akan melihat Tuhan menuntun kita melewati masa-masa yang sukar itu. Artinya itulah tuntunan Tuhan. Hari ini kita butuh tuntunan Tuhan di dalam setiap hidup kita. Nah saudaraku, kita tidak bisa menghindar dari setiap tantangan dan kesulitan ujian dalam perjalanan menuju kepada tujuan yang Tuhan sudah tetapkan. Namun tuntunan Tuhan tidak bisa dihentikan oleh tantangan, kesulitan, ujian yang kita hadapi. Saya ulangi, kita tidak bisa menghindar dari setiap tantangan, kesulitan, ujian dalam perjalanan hidup kita menuju ke tempat tujuan yang Tuhan sudah tetapkan buat kita. Namun tuntunan Tuhan tidak bisa dihentikan oleh tantangan, kesulitan, dan ujian tersebut. Jadi saudaraku, kita memang tidak bisa menghindar dalam perjalanan hidup kita menuju tujuan yang Tuhan sudah tetapkan buat setiap kita. Kita tidak bisa menghindar dari kesulitan itu. Tetapi hal yang perlu Anda catat adalah Tuhan tidak bisa dihentikan. Tuntunannya tidak bisa dihentikan oleh tantangan, kesulitan, dan ujian yang kita hadapi. Oleh sebab itu saudaraku, tahun ini adalah tahun God's guidance, tahun tuntunan Tuhan. Saudaraku, Daud berkata demikian. Saya akan sedikit mengulang apa yang dia katakan dalam pembacaan kita. Dia berkata begini, jalannya, adapun Allah, jalannya sempurna. Saudara, kata sempurna itu menarik buat saya. Kata sempurna. Kata sempurna itu
kalau Anda lihat di dalam bahasa asli Alkitab, bahasa Ibrani, itu dipakai kata tamim. Tamim, artinya itu tak bercacat, tak dapat dipersalahkan. Jadi tidak dapat dipersalahkan, tak bercacat. Jadi ketika Daud berkata bahwa jalan Tuhan itu adalah sempurna, itu tak bercacat, tidak dapat dipersalahkan. Ini bicara soal kualitas. Lalu kemudian juga artinya yang kedua, finish, sempurna, komplit. Artinya tidak akan pernah ditambahkan lagi dan tidak dikurangi, sempurna. Jadi jalan Tuhan itu sempurna, finish, complete. Itu bicara soal time, waktu, ya, finish, berakhir sudah. Jadi tidak bisa ditambahin lagi, sudah sempurna. Lalu yang ketiga, dari kata tamim itu artinya adalah kebaikan, kebenaran, dan kejujuran. Jadi jalan Tuhan itulah jalan kebaikan buat kita, kebenaran yang harus kita tempuh, dan kejujuran. Tidak ada dusta di dalam jalan Tuhan itu. Itu secara moralitasnya. Jadi kata tamim itu mengandung 3 hal. Kualitasnya tak bercacat, tak dapat dipersalahkan, secara waktu finish, sempurna, dan kemudian secara moralitas baik, benar, dan jujur. Jadi saudaraku perhatikan, di dunia ini yang semua serba tidak sempurna ini, semua bisa akan berubah. Tetapi jalan Tuhan tidak pernah bisa berubah. Artinya dunia ini, semua apa yang ada yang kita alami ini, semua bisa berubah. Kita ingat persis bahwa tahun 2019, kita tidak pernah menyangka bahwa tahun 2020 akan mengalami situasi yang seperti kita alami hari-hari ini. Hari-hari kemarin kita alami. Kita nggak pernah nyangka. Bahkan saya kadang guyon, saya berpikir bahwa tahun 2019 kita masih Natal bersama-sama di gereja ini, dan saya masih ingat itu kita pasang LED. Dan saya nggak pernah nyangka bahwa itu yang terakhir, dalam arti tahun 2020 tidak akan pernah kita lakukan lagi seperti itu. Saya nggak pernah nyangka itu. Tiba-tiba bulan Januari, bulan Februari, bulan Maret tahun 2020 sudah ada kabar yang begitu menggemparkan dunia. Dan saudaraku, kita melihat tidak pernah bisa berubah-ubah kan? Tetapi jalan Tuhan itu sempurna. Di tengah-tengah situasi yang sulit itu, tetap itu adalah hal yang berubah, yang bisa berubah. Tetapi kalau kita dituntun Tuhan, maka kita akan mendapat tuntunan Tuhan. Tuntunan Tuhan itu di dalam jalannya Tuhan yang tidak pernah berubah. Nah, saudaraku, jadi saya mau berkata kepada saudara, jalan Tuhan itu apa sih, Pak? Jalan Tuhan itu adalah jalan yang menuntun kita kepada apa yang benar, atau kepada kebenaran, dan yang membuat hidup kita berkenan kepadanya. Saya ulangi, jalan Tuhan itu apa sih, Pak? Jalan Tuhan itu adalah jalan yang menuntun kita kepada apa yang benar. Jadi kita dituntun ya di jalan yang benar dan hidup dalam kebenaran, dan akhirnya kita menjadi berkenan kepadanya. Nah, mengenali jalan Tuhan itu sebenarnya adalah panggilan kita. Saudaraku, kalau Anda baca di Alkitab, panggilan kita itu apa sih? Hidup benar kan? Panggilan kita itu untuk hidup benar. Hidup yang memuliakan Tuhan, hidup yang berkenan, jadi berkat bagi banyak orang. Nah, sebenarnya mengenali jalan Tuhan itu adalah merupakan panggilan setiap kita. Kita dipanggil untuk mengenali jalan Tuhan, bukan dipanggil untuk mengikuti dunia, tapi dipanggil untuk mengikuti jalan Tuhan. Sebenarnya itu merupakan panggilan setiap kita. Kita harus sadar itu, saudara. Dan panggilan itulah yang akan membawa kita bisa mengenal pribadi Tuhan dan mengenal jalannya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, di tahun 2021 ini, Tuhan kembali mengingatkan setiap kita bahwa panggilan dalam hidup setiap kita, orang percaya, kita ini dipanggil untuk mengenali jalan Tuhan. Itu merupakan panggilan dalam hidup kita. Kita dipanggil untuk mengenal Tuhan secara pribadi dalam hidup ini. Sehingga kita bisa berkata seperti Paulus, seperti Daud, di tengah kesulitan tetap bahwa jalan Tuhan itu yang sempurna. Ketika Paulus berkata
bahwa aku melihat bukan apa yang kelihatan, tetapi yang tidak kelihatan. Ternyata yang terpenting ini, saudara, dalam hidup kita. Nah, Tuhan ingatkan kembali kepada setiap kita untuk mengenali panggilan dalam hidup kita. Di tengah dunia yang seperti ini, kita mengenali panggilan kita, bahwa kita dipanggil untuk mengenal jalan Tuhan dan hidup dalam kebenaran dan mengenal Tuhan secara pribadi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya akan memberikan pertanyaan ini. Apa kunci untuk mengalami tuntunan Tuhan? Apa kunci untuk mengalami tuntunan Tuhan? Saudara, kita lihat Mazmur 25 ayat yang ke-9. Kunci di tahun ini, bagaimana kita akan menerima tuntunan Tuhan di tahun ini. Mazmur 25 ayat 9. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum dan mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Perhatikan kata membimbing. Tuhan membimbing orang yang rendah hati. Bukan hanya membimbing, tapi juga Tuhan mengajarkan jalannya kepada orang yang rendah hati juga. Jadi yang dibutuhkan atau kunci untuk mengalami tuntunan Tuhan di tahun 2021, mari kita bersama-sama untuk menjadi orang yang rendah hati. Orang yang rendah hati. Sebab Alkitab berkata, Tuhan membimbing orang-orang yang rendah hati. Dan Tuhan juga mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Saudaraku, mari kita belajar bersama-sama di tahun ini menjadi orang-orang yang rendah hati. Orang yang mau belajar, orang yang mau tunduk pada firman Tuhan, orang yang mau diajar oleh Tuhan. Ingat bahwa hanya kepada orang-orang yang rendah hatilah Tuhan akan membimbing. Tuhan membimbing orang-orang yang rendah hati. Bukan hanya membimbing saja, tetapi juga mengajarkan jalannya. Ketika semua orang lain tidak tahu jalan yang harus ditempuh, tapi karena Anda dan saya rendah hati, maka Anda tahu jalan yang harus Anda tempuh dan saya tempuh. Sekalipun di masa sulit, sekalipun di masa sukar, ketika kita rendah hati, kita mendapatkan bimbingannya Tuhan. Dan kita juga mendapatkan bagaimana Tuhan mengajarkan jalannya kepada setiap kita. Itu kunci yang pertama. Kunci yang kedua, saudaraku, kita lihat Mazmur 25 ayat 12 sampai 14. Firman Tuhan berkata demikian. Mazmur 25 ayat 12 sampai 14. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan. Perhatikan. Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Di antara banyak pilihan, Tuhan memberikan jalan yang harus dipilih kepada orang yang takut akan Tuhan. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan, dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Saudaraku, kunci yang kedua di tahun 2021 ini, hiduplah takut akan Tuhan. Hiduplah menghormati Tuhan. Sebab kepada orang-orang yang takut akan Tuhan, Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Di saat banyak pilihan jalan yang bisa menggoda, di saat banyak pilihan jalan yang bisa menghancurkan hidupnya, tetapi kepada orang-orang yang takut akan Tuhan, Tuhan itu menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Dan bukan hanya itu saja, orang yang takut akan Tuhan akan menetap dalam kebahagiaan. Kebahagiaannya tidak ditentukan oleh keadaan, kebahagiaannya tidak ditentukan oleh situasi. Sekalipun mungkin dunia belum berubah, kondisinya belum berubah, tetapi dia bahagia. Bahagianya bukan karena itu, karena dia takut akan Tuhan, dia mengenal Tuhannya, dia menghormati Tuhannya. Dikatakan orang itu akan menetap dalam kebahagiaan. Anak cucunya akan mewarisi bumi. Luar biasa. Dan dikatakan berikutnya, Tuhan bergaul karib. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Tuhan. Anda punya bonus yang luar biasa di tahun 2021. Ketika Anda takut akan Tuhan, Tuhan akan dekat dengan saudara. Dan Anda bisa bergaul karib dengan Tuhan. Dan bahkan perjanjiannya dalam hidup saudara, dengan saudara, itu diberitahukannya senantiasa kepada saudara. Tahun 2021, Tuhan akan memberitahukan perjanjiannya
kepada setiap anak-anaknya yang takut akan Tuhan. Nah saudaraku, dua hal yang menjadi kunci buat kita untuk mengalami tuntunan Tuhan. Rendah hati dan takut akan Tuhan. Nah saudara, pertanyaannya adalah begini. Mengenali jalan-jalan Tuhan, bukankah itu mustahil, Pak? Dituntun Tuhan itu bukanlah hal yang mustahil, Pak. Saudara, setiap kita sangat mengerti dan saya juga paham. Bahkan untuk memahami kehidupan di sekitar kita aja sulit. Hari-hari ini kita melihat situasinya terjadi begitu tiba-tiba dan betapa sulit pikiran kita untuk memahaminya. Kenapa bisa terjadi begini? Kenapa ekonomi bisa tiba-tiba berantakan? Kenapa tiba-tiba penyakit bisa datang secara global begini? Jadi susah dipahami juga. Saat ini juga kita betapa sulit memahami kehidupan dan kejadian di sekitar kita. Termasuk betapa sulitnya kita memahami hati dan pikiran orang. Orang yang terdekat sekalipun, istri kita, suami kita, kita sangat sulit memahami hati dan pikiran mereka. Saudaraku, betapa susahnya. Lalu bagaimana kita, Pak, bisa memahami dan mengerti jalan Tuhan? Bukankah itu mustahil? Sedangkan kita untuk memahami keadaan yang kelihatan aja susah. Memahami keadaan yang terlihat aja sulit. Memahami hati dan pikiran orang yang terdekat aja susah. Bagaimana kita bisa memahami dan mengerti jalan Tuhan? Bukankah itu mustahil? Nah, saudaraku, untuk menjawab ini, saya akan memberikan penjelasan yang simpel, yang sederhana. Saudara, Anda harus tahu, dan saya juga harus tahu, bahwa kehidupan yang Tuhan percayakan kepada setiap kita hari ini, kita hidup ini, itu adalah kehidupan yang bertumbuh. Artinya Tuhan yang memberikan pertumbuhan. Jadi ini harus dipahami betul, bahwa kehidupan yang ada dan saya miliki hari ini adalah kehidupan yang ada pertumbuhan di dalamnya. Dan Tuhan yang memberikan pertumbuhan. Tuhan yang memberikan pertumbuhan, kata Alkitab. Tuhan yang memberikan pertumbuhan. Dan itu ketika kita bertumbuh akhirnya menghasilkan buah di dalam kehidupan kita. Lalu ketika Tuhan memberikan pertumbuhan dan kita menjadi orang yang dewasa, lalu kita tahu ada pengharapan di sana. Ada pengharapan, ada tujuan yang lebih besar daripada diri kita sendiri. Saudaraku, maksud saya begini, saudaraku, bahwa tujuan Tuhan yang Tuhan tetapkan buat hidup saudara dan saya jauh lebih besar daripada diri kita sendiri. Ada sesuatu yang jauh lebih besar daripada diri kita sendiri. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, itulah yang saya sebut perjalanan iman yang dalam dengan Tuhan. Jadi, Pak, bagaimana saya bisa mengenali jalan Tuhan? Bagaimana saya bisa mengerti jalan Tuhan? Saudaraku, pasti bisa. Sebab kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kita hari ini, itu adalah kehidupan yang Tuhan beri. Dan di dalamnya ada pertumbuhan. Tuhan yang memberikan pertumbuhan. Jadi kalau Anda ikut tuntunan Tuhan, pasti Tuhan akan memberikan pertumbuhan. Dan pengharapan itu akan ada. Tujuan akan semakin jelas. Dan bahkan saudaraku, hidup Anda itu bisa mencapai tujuan. Jadi saya mau berkata begini, hidup kita ini adalah hidup yang tidak sekedar mengikuti arus saja. Jadi ketika Anda tahu bahwa hidup Anda di dalam tangan Tuhan, maka Anda harus tahu kebenarannya adalah bahwa hidup kita adalah hidup yang tidak sekedar mengikuti arus saja. Oh, ini keadaannya seperti ini, yang ikut saja. Tidak. Ada rencana Tuhan yang jauh lebih besar daripada diri Anda sendiri. Itu sebabnya kita butuh tuntunan Tuhan. Dan Tuhan pasti tuntun kita. Untuk memahaminya pasti bisa. Sebab yang memberikan hidup kita adalah Tuhan. Yang memberikan hidup kita adalah Tuhan. Dan bahkan Tuhan memberikan pertumbuhan di dalam hidup setiap kita. Jadi artinya ketika Anda serius dengan Tuhan, selalu ada pertumbuhan di sana. Selalu ada pertumbuhan. Dan pertumbuhan itulah yang akan membuat saudara bisa mengerti rencana Tuhan. Dan Anda bisa mengenali jalan-jalan Tuhan di dalam hidup saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, membayangkan apa yang akan terjadi pada kita, ya,
dan yang Tuhan inginkan itu terjadi dalam hidup kita, itu selalu dimulai dan diawali dengan membangun kehidupan rohani. Saya ulangi, membayangkan apa yang bisa terjadi dalam hidup kita, tentu hal yang baik, dan juga apa yang Tuhan inginkan terjadi dalam hidup setiap kita. Itu selalu semuanya dimulai dari hal-hal yang bersifat rohani. Jadi saudaraku, kalau Anda ingin perjalanan hidup Anda sampai ke tempat tujuan yang Tuhan tetapkan, seperti Tuhan yang Tuhan inginkan juga terjadi dalam hidup kita, maka semuanya dimulai dari bagaimana kita membangun kehidupan rohani kita. Dan saya berdoa di tahun 2021 ini, Anda dan saya sangat serius untuk membangun kehidupan rohani. Sebab inilah awal dan permulaan bagaimana Anda akan menjadi seperti apa yang Tuhan mau di dalam hidup saudara, mencapai ke tempat tujuan yang Tuhan sudah tetapkan di dalam hidup saudara. Jadi mari kita akan bangun kehidupan rohani yang mungkin tahun 2020 sudah begitu terabaikan. Kita sudah tidak begitu mulai serius dengan kehidupan rohani kita. Tapi mari di tahun 2021 ini kita akan membangun kehidupan rohani kita. Sebab segala hal yang Tuhan rencanakan, segala hal yang disebut tujuannya Tuhan dalam hidup kita, apa yang kita inginkan juga hal yang baik itu diawali, dimulai selalu dari membangun kehidupan rohani yang harus kita bangun di dalam hidup kita. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, adakah sesuatu yang mustahil bagi Tuhan untuk Tuhan melakukan semua itu dalam hidup kita semua? Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Karena Tuhan yang memberi hidup kepada kita. Kalau kita serius dengan Tuhan, Tuhan akan memberikan pertumbuhan di dalam hidup kita. Dan pasti kita bisa mengenali jalan yang Tuhan maksudkan. Karena kita berasal juga dari Tuhan. Nah, sekarang apa yang penting yang kita harus lakukan dan kita perbuat dalam hidup kita, dan kita harus jadikan itu sebagai satu fokus dalam hidup kita di tahun ini, saudaraku, berhubungan dengan tuntunan Tuhan itu. Yang pertama, kita harus mau berubah. Bahasa Inggris dipakai kata change. Kita harus mau berubah. Saudaraku, saya merenungkan kata berubah ini. Saya akan memberikan satu pengertian begini. Tanpa perubahan, kita tidak pernah bisa membawa diri kita keluar dari sebuah perspektif atau sudut pandang yang lama. Saya ulangi, tanpa kita berubah, kita tidak akan pernah bisa keluar dari perspektif atau sudut pandang yang lama yang kita sudah pakai. Nah, saudaraku, tanpa sadar dalam hidup kita, kegagalan kita untuk bertumbuh, kegagalan kita untuk maju, seringkali kita terjebak dalam sebuah perspektif, sudut pandang yang lama, dan itu seringkali mengganggu kita. Contoh bahwa seringkali berkata begini, "Anda mungkin lah, mustahil lah firman Tuhan bisa menjadi solusi, jalan keluar bagi hidup saya. Tidak mungkin lah, situasinya kan seperti ini, sangat tidak mungkin firman Tuhan bisa tolong kita." Ini perspektif, saudaraku. Tapi saya ingatkan kembali, untuk bisa mencapai tujuan yang Tuhan tetapkan, kita harus memulai dengan hal yang rohani. Kita harus memulai dengan hal yang rohani. Kita harus memulai membangun spiritual kita dengan baik. Diawali di sana. Makanya kita perlu berubah. Ketika Anda berubah, maka Anda akan keluar dari perspektif, sudut pandang yang lama, yang menganggap firman Tuhan itu bukan solusi, yang membuat bahwa mustahil bagi Tuhan melakukan segala sesuatu. Mustahil Tuhan menuntun kita di masa yang sulit ini. Nah, ini yang harus terjadi dalam hidup kita. Kita harus berubah. Saudaraku yang dikasih Tuhan, saya menulis catatan di dalam catatan saya begini. Terkadang kita harus meninggalkan posisi atau tempat yang kita inginkan atau yang kita harapkan, yang kita mau, untuk mendapatkan apa yang terbaik dari sudut pandang Tuhan. Saya ulangi. Terkadang kita harus meninggalkan posisi, keinginan yang kita pikirkan, yang kita anggap menurut kita baik
untuk mendapatkan apa yang terbaik dari sudut pandang Tuhan. Saudaraku, ini dibutuhkan perubahan. Karena biasanya segala sesuatu yang kita inginkan, baik posisi atau harapan-harapan kita untuk kita sendiri menurut kita, itu seringkali begitu kuatnya sehingga kita tidak berani meninggalkan. Tanpa perubahan, tidak mungkin kita bisa meninggalkan itu semua. Nah saudaraku, kita harus berubah betul, change, berubah. Karena perubahan itulah yang membawa kita keluar dari perspektif sudut pandang yang lama. Sehingga kita bisa masuk dalam sebuah rencana yang besar yang Tuhan sudah tetapkan di dalam hidup setiap kita. Nah, itu berubah. Dan terkadang kita harus meninggalkan posisi, keinginan kita, harapan kita yang menurut kita anggap baik untuk mendapatkan apa yang terbaik dari sudut pandang Tuhan. Dan sekali lagi bahwa itu butuh yang namanya perubahan. Tahun 2021 saya berdoa perubahan demi perubahan terjadi dalam hidup setiap kita secara pribadi. Sehingga apa yang dulu kita berpikir bahwa rasanya itu mustahil dan tidak mungkin, maka itu akan tidak lagi menguasai hidup kita. Dan kita dibawa keluar dari sudut pandang yang lama ini. Dan kemudian kita bisa mendapatkan yang terbaik dari sudut pandangnya Tuhan. Di mana rencananya yang sempurna tadi, rencananya yang tak bercacat itu, rencananya yang penuh dengan kebenaran, kebaikan, dan kesempurnaan itu terjadi di dalam hidup setiap kita. Nah itu yang kita harus pikirkan, renungkan, dan kita perlu lakukan dalam hidup kita dalam sepanjang tahun 2021 ini. Berubah, itu yang pertama. Yang kedua, saudaraku, saya mencoba memakai bahasa yang agak sedikit sulit ini sebenarnya. Saya memakai kata pemisahan, separation. Ya. Jadi pemisahan, maksudnya apa Pak? Maksudnya begini, kita harus berani berpisah atau memisahkan diri dari hal-hal yang membebani dan menghalangi kita untuk melihat serta menerima janji Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan atas kita. Saya ulangi lagi. Kita harus berani berpisah atau memisahkan diri dari hal-hal yang membebani dan menghalangi kita untuk melihat serta menerima janji Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan atas kita. Saudaraku, seringkali banyak orang yang berkata begini kepada saya, Pak, saya ini sudah terima banyak janji Tuhan. Tapi kenapa sampai sekian tahun kok belum terjadi? Ada dua kemungkinan sih. Kemungkinan yang pertama adalah mungkin orang itu salah. Itu bukan janji Tuhan tapi dianggap janji Tuhan. Tetapi yang kedua, saudaraku, yang kedua, kalau itu janjinya benar dan tidak ada hal yang keluar dari konteks Alkitab, dan itu memang janji yang Tuhan berikan kepada setiap kita, mungkin jangan-jangan kita ini terlalu banyak hal yang menghalangi, yang membebani kita untuk menerima dan melihat janji itu. Yang apa saja yang menghalangi saya tidak tahu. Nah, yang paling tahu kita sendiri, saudaraku. Yang begitu menghalangi. Apa yang menghalangi? Bisa macam-macam. Saya pikir saya nggak bisa sebutkan terlalu banyak. Dan kita pasti alami semua itu. Yang saya sebutkan nanti. Kalau saya sebutkan pasti Anda akan, wah itu betul, itu yang menghalangi. Nah, bisa juga masalah kebencian, ya, masalah yang lain-lain, dan kemudian macam-macam yang membebani dan menghalangi untuk menerima janji Tuhan. Kita harus berani berpisah, memisahkan diri dari semua itu yang membebani, yang menghalangi kita untuk melihat dan menerima janji Allah. Jadi, apa yang kita mesti lakukan? Tadi yang pertama adalah kita harus berubah. Yang kedua adalah pemisahan, separation. Sebab disitulah nanti Anda akan menerima tuntunan yang luar biasa. Dan yang ketiga, saudaraku, yang Anda perlu pikirkan adalah time, waktu. Kita hidup dalam sebuah waktu. Tidak bisa kita pungkiri bahwa waktu itulah ada bersama dengan kita hari ini. Time itu. Nah, saudaraku, maksudnya apa, Pak? Saudaraku, di dalam sebuah perjalanan, tadi di awal saya berkata bahwa hidup kita ini sebuah perjalanan menuju janji Tuhan, atau Tuhan yang Tuhan sudah tetapkan buat hidup kita. Janji yang Tuhan sudah tetapkan buat hidup kita. Tujuan yang Tuhan sudah tetapkan buat kita.
di dalam sebuah perjalanan hidup kita, selalu ada yang namanya proses yang membutuhkan waktu. Perhatikan ini. Proses yang membutuhkan waktu agar kita bisa melihat rencana Tuhan dengan jelas. Saya ulangi, di dalam sebuah perjalanan hidup kita menuju ke tujuan yang Tuhan sudah tetapkan, selalu ada proses yang membutuhkan waktu. Proses yang membutuhkan waktu agar kita bisa melihat rencananya secara jelas. Dan itu sebabnya dibutuhkan yang namanya sabar dan menghargai waktu. Tahun ini saya ingin mengajak saudara bahwa Tuhan bukanlah dukun yang membuat simsalabim. Tidak. Tapi Tuhan selalu bekerja paralel. Bagaimana Dia membawa umatnya menuju ke tempat tujuan yang Tuhan tetapkan di saat yang sama. Dia mengizinkan proses itu berjalan untuk hidup kita. Saya ulangi, Tuhan itu bekerja paralel. Di satu sisi, Dia memberikan tujuan di mana kita akan pergi. Dan di satu sisi, Dia mengizinkan sebuah proses anak-anaknya untuk menuju ke tempat tujuan itu. Yang artinya di situ ada time, ada waktu, ada proses yang membutuhkan waktu di situ. Agar rencana Tuhan semakin jelas. Daud itu ketika dia berkata, jalanmu itu sempurna. Adapun jalan Tuhan itu sempurna dan janji Tuhan murni. Itu diungkapkan setelah melewati sebuah proses. Proses di mana dia mengalami kesulitan dan tantangan dalam hidupnya. Justru disitulah Tuhan bekerja, membentuk, menuntun hidupnya. Sampai kemudian dia bisa menemukan satu kebenaran yang luar biasa. Dari saudaraku, Daud sabar dan menghargai waktu. Dan saya berdoa di tahun 2021 ini, Anda dan saya adalah menjadi umat Tuhan yang sabar dan menghargai waktu yang ada. Sabar dan menghargai waktu. Sebab Tuhan sekali lagi, Dia bekerja paralel. Satu sisi Dia memberikan tujuan di mana kita akan pergi. Di saat yang sama, Dia juga mengizinkan sebuah proses itu berjalan. Dan Dia mendampingi kita di situ. Dibutuhkan yang namanya kesabaran dan menghargai waktu yang ada. Jangan buang-buang waktu, saudaraku, di tahun 2021. Hargai waktu dengan baik. Di sana nanti Anda akan menemukan banyak hal yang luar biasa yang Tuhan sudah siapkan buat hidup saudara. Dan yang keempat, ini yang sangat-sangat penting, saudara, yaitu Tuhan, God. Tadi yang pertama adalah berubah, yang kedua pemisahan, yang ketiga waktu, dan yang ketiga Tuhan atau God. Saudaraku, kenapa ini begitu penting? Saudara, semuanya itu tidak akan pernah menjadi apa-apa tanpa Tuhan. Sebab hanya Tuhan yang membuat dan bisa memastikan semua bisa terjadi. Katakan amin, saudara. Amin. Ya. Hanya Tuhan yang membuat dan bisa memastikan semua bisa terjadi. Dalam bahasa Inggris dikatakan God ensure that the impossible becomes possible. Tuhanlah yang menjamin bahwa hal yang mustahil tidak lagi menjadi mustahil. Tuhan yang menjamin, bukan kita. Tuhan yang menjamin. Sebab makanya peran Tuhan itu begitu penting buat hidup kita. Tahun 2021 saya berharap di antara kita tidak meninggalkan Tuhan. Sebab Tuhan itu yang paling penting di atas semua yang kita anggap penting. Tuhan itu sumber dari segalanya. Apa yang tidak mungkin tadi akan menjadi mungkin karena Tuhan. Tuhan yang menjamin semua yang mustahil tidak lagi mustahil. Itu sebabnya saudaraku, jangan pernah tinggalkan Tuhan di tahun 2021. Dan saya berdoa ini sungguh membawa saudara semakin mengerti bagaimana Tuhan mau bekerja, Tuhan mau melakukan sesuatu di tahun 2021. Dia akan tuntun kita, tetapi kita harus mengerti dari apa yang saya sampaikan tadi. Dan saya berharap ini dicatat dengan baik, sehingga ini menjadi catatan yang penting di tahun 2021. Saudaraku, saya tutup dengan ini. Ketika
perjalanan hidup kita dituntun oleh Tuhan, kita akan semakin dekat dengan Tuhan. Saya ulangi, ketika perjalanan hidup kita dituntun oleh Tuhan, kita akan semakin dekat dengan Tuhan. Dan berikutnya akan membawa kita melihat dengan jelas tujuan yang Tuhan sudah tetapkan bagi kita. Di tahun ini saya berdoa dari mimbar ini, bahwa setiap kita dalam perjalanan hidup kita di tahun 2021, kita menjadi orang yang dituntun Tuhan. Dan kita rindukan tuntunannya. Dan itu akan membuat kita semakin dekat dengan Tuhan di tahun ini. Dan ketika kita semakin dekat dengan Tuhan di tahun ini, di tahun yang sama ini juga, kita akan melihat jelas tujuan yang Tuhan sudah tetapkan buat setiap kita. Dan saya berdoa, tahun 2021 adalah tahun kegirangan buat kita. Tahun sukacita buat kita. Bukan karena keadaan berubah, situasinya jadi lebih baik mungkin. Bukan karena itu. Tapi karena kita menemukan tuntunan Tuhan. Dan Tuhan menuntun kita. Kita semakin dekat dengan Tuhan. Dan semakin jelas juga dibukakan rencana Tuhan. Tujuan yang Tuhan sudah tetapkan buat hidup setiap kita masing-masing. Dengan demikian, kita akan menjadi tahun yang luar biasa. Tahun kemenangan kita. Tahun kemenangan kita bersama dengan Tuhan. Dan kita akan nikmati pesta rohani yang besar bersama dengan Tuhan. Kita akan mengalami lawatan yang besar bersama dengan Tuhan. Sebab kita dikembalikan kepada esensi kehidupan ini. Tuhan yang memberikan hidup kita. Tuhan yang memberikan pertumbuhannya kepada setiap kita. Dan Tuhan yang memberikan tujuan dan rencananya atas setiap hidup kita. Mari kita bangkitkan hidup kita di awal tahun ini. Untuk melewati bersama-sama dengan Tuhan di tahun 2021. Dan saya percaya Tuhan yang setia itu, jalan Tuhan yang sempurna, janjinya yang murni itu akan mengawal kita dan bersama dengan kita. Tuhan memberkati. Mari kita akan tunduk kepala bersama-sama. Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus, hamba-Mu sudah sampaikan visi di tahun 2021 untuk gereja ini Tuhan. Kami berdoa, Roh Kudus tuntun kami, Roh Kudus berikan hikmat kepada setiap kami umat-Mu, sehingga kami bisa berjalan bersama dengan Engkau. Engkau menuntun kami semakin dekat dengan Engkau. Dan di tahun yang sama ini, semakin jelas tujuan Tuhan di dalam hidup setiap kami. Rencana-Mu dalam hidup kami semakin jelas buat kami. Kami berdoa, tahun ini juga menjadi tahun kegirangan kami. Tahun sukacita kami. Tahun pesta rohani kami bersama dengan Engkau. Sehingga hal-hal yang luar biasa Tuhan karuniakan dalam hidup setiap kami. Terima kasih Bapa, berkati setiap umat-Mu hari ini yang mendengarkan firman ini. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Oleh karena kasih-Nya yang besar, Allah kita tidak pernah meninggalkan kita. Dia akan menyertai kita bahkan sepanjang tahun 2021 ini. Bapak Ibu Saudara, yakinkan diri kita bahwa Allah kita menyertai kita senantiasa. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Dan hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu, buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia. Kasih-Mu terindah selamanya. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat
Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita siapkan untuk masuk dalam perjamuan kudus. Saudaraku, kasih Tuhan buat hidup kita sangat sempurna, luar biasa. Dan kita percaya di awal tahun ini, tahun 2021, kita akan memulai bersama dengan Tuhan. Kita bangun kehidupan rohani kita. Kita bangun rohani kita dengan serius dengan Tuhan. Mari kita akan masuk dalam perjamuan kudus, menyatu dengan tubuh dan darah Kristus. Mari kita akan tunduk kepala dan kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus, memberkati perjamuan kudus saat ini. Urapi roti dan anggur yang kami pakai dan tahirkan hidup kami, supaya kami boleh layak mengambil roti dan anggur bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati setiap umat-Mu yang bersekutu bersama-sama dengan kami dalam perjamuan kudus hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk semuanya. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akan angkat roti di atas kepala kita. Mari kita pejamkan mata dan kita akan tunduk kepala, kita berdoa, kita merenungkan akan kasih Tuhan. Merenungkan akan pengorbanan Yesus di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Yang sudah memberikan segala-galanya, rencananya atas hidup kita. Rencana yang tidak pernah gagal. Rencana atas setiap hidup kita, yang diberikan atas setiap kita. Mari kita bersyukur, kita naikkan syukur kita. Kita merenungkan akan kebaikan dan kasih Tuhan yang luar biasa. Sampai hari ini, di awal tahun 2021, Tuhan menyertai kita. Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk semakin mengenal Dia, semakin sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Mari kita akan angkat roti di atas kepala kita. Dan kita akan berdoa bersama-sama. Bapa, kami bersyukur untuk pengorbanan-Mu. Bersyukur untuk kasih setia-Mu. Tuhan, bersyukur untuk rencana-Mu yang besar dalam hidup setiap kami. Tuhan, Engkau sudah mati bagi kami. Engkau memberikan segala-galanya buat kami. Setiap nama kami secara pribadi ada di dalam hati-Mu Tuhan. Ada di pikiran-Mu. Tuhan, hari ini hamba-Mu berdoa, biarlah ketika setiap umat-Mu memakan roti ini, mereka boleh disegarkan. Rohani mereka dibangkitkan. Mereka mengalami kebangunan rohani dalam hidup mereka. Untuk membangun kehidupan rohani yang lebih lagi daripada yang sebelumnya. Terima kasih Tuhan, kami akan makan roti ini di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita bersama-sama kita makan. Kita akan angkat cawan anggur di atas kepala kita. Demikian juga darahnya tercurah atas kita, di atas Kalvari 2000 tahun yang lalu. Sehingga ada jalan yang membawa kita masuk, mendekat kepada Tuhan. Saudaraku, bersyukurlah kepada Tuhan. Tuhan ada di dalam hidup kita. Kita setiap hari bisa bersekutu dengan Dia. Dan kita bisa bersama-sama dengan Dia. Berjalan bersama dengan Dia. Dan dituntunnya setiap waktu. Mari kita rendahkan hati kita. Hormati Tuhan. Kita percaya Dia selalu menyertai kita. Mari yang percaya, mari kita akan minum di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita akan tengadahkan kedua belah tangan kita bersama-sama. Kita akan berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk perjamuan kudus ini. Meteraikan Tuhan dalam hidup setiap kami. Bahwa Engkau tinggal dalam hidup kami dan kami berikan tempat yang khusus untuk Engkau dalam setiap hidup kami. Dan Kau tuntun kami di tahun ini, sepanjang tahun ini. Dan bahkan kami melihat janji-Mu, tujuan yang Tuhan sudah tetapkan buat setiap kami. Itu kami lihat dengan nyata di tahun ini. Terima kasih Bapa, berkati setiap umat-Mu. Dan Kau bawa mereka menikmati kesukaan bersama dengan Engkau setiap waktu. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Berharap di dalam kesesatan, tetap percaya walau tak melihat.
Bapak Ibu Saudara sekalian, saya percaya Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan dalam ibadah tanggal 3 Januari tahun 2021 ini. Hari yang ketiga dari tahun 2021 adalah hari yang begitu penting buat kita untuk kita kembali diingatkan oleh Tuhan bagaimana untuk sesuatu yang luar biasa di depan tahun 2021 nanti yang kita akan lewati bersama-sama, dimulai dari bagaimana kita membangun kehidupan rohani kita. Mari saudaraku, kita mau serius dengan Tuhan, dan saya percaya tahun ini akan menjadi tahun kesukaan, tahun kegirangan, sukacita, pesta rohani buat setiap kita. Mari kita akan berdoa bersama-sama untuk menutup ibadah hari ini. Tuhan, kami bersyukur untuk pertolongan-Mu, penyertaan-Mu dalam ibadah ini dari awal sampai akhir. Kami bersyukur untuk anugerah Tuhan, bersyukur untuk kesetiaan Tuhan di tahun 2020. Tuhan sudah menyertai kami hingga kami masuk hari yang ketiga di tahun 2021 ini. Kami bersyukur untuk semuanya. Tuhan, kami percaya di tahun 2021 ke depan ini kami akan lewati, Tuhan tetap bersama dengan kami. Tuhan memberikan kemenangan, Tuhan memberikan sukacita atas hidup kami. Terima kasih Bapa, Tuhan menuntun kami bahwa inilah tahun tuntunan Tuhan atas setiap umat-Mu di gereja ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa untuk setiap umat-Mu yang saat ini sedang terbaring sakit, baik di rumah sakit maupun di rumah masing-masing. Sakit apapun itu, Tuhan menjamah, Tuhan memulihkan, Tuhan menyembuhkan dengan sempurna. Oleh kuasa darah Yesus, Tuhan memulihkan dan menyembuhkan mereka. Terima kasih. Kami berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang bergumul dengan ekonomi, keuangan, rumah tangga, pekerjaan. Tuhan memberkati mereka. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Tuhan bisa membukakan jalan yang baru dan membukakan cara dengan cara yang ajaib. Di dalam nama Tuhan Yesus, memberkati mereka semua. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu setiap umat-Mu Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati pemimpin-pemimpin bangsa kami. Kami juga berdoa untuk situasi politik, keuangan, ekonomi, dan bahkan pandemi yang ada di bangsa ini. Tuhan campur tangan, Tuhan bekerja dengan luar biasa. Tuhan berdaulat atas bangsa kami, bahwa Tuhan tetap bekerja, sekalipun mata jasmani kami tidak melihatnya, tangan-Mu tidak pernah berhenti bekerja, mengerjakan apa yang menjadi keinginan-Mu atas bangsa kami. Terima kasih Bapa, biarlah shalom-Mu ada di tengah-tengah bangsa kami. Kami bersyukur untuk semuanya. Jemaat Tuhan, mari kita akan angkat kedua belah tangan dan kita terima berkat. Akhirnya kekasih-kekasih Allah dan biji mata Allah, biarlah damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan oleh persekutuan Roh Kudus menyertai Bapak, Ibu, saudara sekalian dari saat ini sampai Yesus datang yang kedua kalinya. Biarlah tahun ini menjadi tahun tuntunan Tuhan dan semua terjadi atas Bapak, Ibu, saudara sekalian, bahwa semua dituntun oleh Tuhan dan Tuhan menyertai sepanjang hidup Bapak, Ibu, saudara sekalian. Terimalah berkat ini dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.